Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Sanjaya dari tim KKN PPM UGM Senandung Gunung di wilayah Piton dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Nur Asmoro Hadi, pemilik UMKM Herbal Nur Sifa, yang akan berbagi pengetahuan terkait pengolahan jahe merah menjadi jahe herbal instan yang akan menambah pendapatan maupun omset Bapak Ibu saat menjual hasil panen jahe merah. Selain itu, dapat juga dikonsumsi sehari-hari untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh keluarga di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Kita langsung mulai saja, ini tutorialnya. Bahan baku yang digunakan adalah jahe merah karena jahe merah memiliki rasa pedas yang lebih tinggi dibandingkan jahe lainnya seperti jahe emprit dan jahe gajah. Untuk hasil akhir serbuk jahe atau ekstrak jahe bisa menggunakan alat serut. Jadi jahe diserut dan akan menghasilkan jahe dalam bentuk lembaran tipis. Jahe yang lembaran tipis tersebut kemudian dijemur untuk mendapatkan kadar air 0 atau 0,5% yang disebut dengan jahe kering mati. Nah, setelah jahe kering kemudian digiling atau diparut dengan alat parut kelapa atau gilingan. Hasil akhirnya akan menjadi serbuk jahe yang dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan jamu jahe. Nah Bapak Ibu, langkah tersebut merupakan langkah untuk pengolahan jahe merah menjadi serbuk jahe yang biasanya digunakan oleh perusahaan obat seperti Sido Muncul dan Air Mancur. Selanjutnya, kita ke langkah pengolahan jahe merah menjadi jahe merah instan yang dapat kita konsumsi sehari-hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga dapat kita jual untuk meningkatkan pendapatan dari hasil panen jahe merah. Berikut tutorialnya. Langkah pertama adalah kita siapkan blender atau chopper yang akan digunakan untuk menghancurkan jahe. Jahe harus kita potong kecil-kecil dengan cara jahe digeprek kemudian kita cincang. Disarankan untuk menggunakan pisau daging karena akan lebih mempermudah. Atau dapat menggunakan pisau biasa yang telah diasah agar lebih tajam. Bahan lainnya adalah kita masukkan daun serai. Untuk 1 kg jahe kita bisa tambahkan 4 batang serai. Serai yang telah dicuci kemudian kita cincang kecil-kecil. Setelah ditambahkan serai, kita tambahkan daun pandan sekitar 4 lembar dan telah dicuci kemudian kita cincang. Selanjutnya, masukkan jahe dan bahan baku lainnya yang telah kita cincang ke dalam blender, kemudian tambahkan air kira-kira 500 ml dan kita nyalakan blender dan tunggu hingga semuanya halus merata.
Kemudian, hasil dari blenderan yang telah halus kita masukkan ke dalam baskom dan ditambahkan air agar lebih mudah ke proses selanjutnya, yaitu proses penyaringan sari-sari jahe. Dilakukan pengadukan untuk meratakan air dan gilingan jahe. Selanjutnya kita lakukan proses penyaringan. Bisa menggunakan kain bersih dengan pori-pori yang rapat agar kita mendapatkan sari jahe yang lembut. Gunakan sarung tangan agar lebih steril dan telapak tangan tidak terasa panas saat memeras jahe. Masukkan campuran jahe dan air ke dalam kain, kemudian kita peras hingga air tersebut habis. Kemudian, jika sudah selesai, kita mulai memasak sari jahe. Tambahkan air agar tidak hangus saat dimasak. Untuk 2 kg gula, kita tambahkan 2 gayung air. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masak, kita tambahkan bumbu. Yang pertama adalah kayu manis. Kemudian kita masukkan daun pandan 1 lembar. Selanjutnya kapulaga 10 biji. Masukkan cengkeh 7-8 biji. Dan kita masukkan lada hitam halus. Jika Bapak dan Ibu di rumah tidak memiliki lada, tidak perlu ditambahkan. Lada ini berfungsi untuk mempermudah penyerapan khasiat jahe ke dalam tubuh kita dan untuk mengikat sari-sari jahe saat dimasak. Kemudian bisa kita tambahkan 1 serai agar jahe lebih wangi. Selanjutnya adalah kita masukkan gula sebanyak 2 kg karena kita akan membuat 2 kg jahe herbal. Setelah menyalakan kompor dengan api sedang, kita tidak boleh sering-sering untuk meninggalkan wajan karena bisa meluap dan harus terus diaduk. Usahakan menggunakan wajan yang lebih besar sehingga meminimalkan gula akan tumpah keluar ketika sudah mulai menjadi gulali. Nah, Bapak Ibu disarankan untuk menggunakan sarung tangan minimal untuk di tangan sebelah kiri nggih, karena saat gula mulai menjadi gulali, wajan akan lebih panas dan dapat membahayakan tangan kiri kita saat memegang wajan agar tidak goyang-goyang. Gunakan juga masker agar lebih steril. Kemudian kita bisa gunakan juga serbet untuk menahan wajan agar tidak goyang-goyang dan gulali tidak akan tumpah. Gula di sini berfungsi untuk mengikat rempah-rempah dan baik untuk kesehatan ginjal kita. Nah, Bapak Ibu, jika sudah hampir seperti gulali seperti ini dan ada yang mengkristal di pinggiran wajan, kita sisik pinggiran dengan menggunakan sotil. Jangan ditinggal agar jahe tidak hangus dan akan gagal pada akhirnya. Terus kita aduk dan jangan berhenti untuk mengaduk ya dengan sotil. Kemudian saat jahe telah menjadi seperti ini, kompor dapat kita matikan. Kemudian langsung kita aduk menggunakan sotil dengan cepat dan jangan sampai telat untuk mematikan kompor karena akan membuat atau menimbulkan granul atau gumpalan menjadi mengeras. Nah, lebih baik saat kita mengaduk dengan sotil ini setelah kompor dimatikan dikerjakan oleh 2 orang, yaitu di bagian kanan dan bagian kiri, agar lebih cepat dan tidak terlambat kemudian
jahe akan mengeras menjadi gumpalan-gumpalan. Nah, bisa kita lihat di sini ada gumpalan-gumpalan yang bernama granul. Ini yang bisa kita tekan-tekan menggunakan sotil agar menjadi lembut seperti serbuk jahe lainnya. Nah, jika ada yang tidak halus dengan menggunakan sotil, kita bisa menggunakan ulek agar granul atau butiran gumpalan bisa lebih halus. Nah, Bapak Ibu, setelah dirasa sudah halus atau sudah lembut, kita lakukan pengayakan untuk memisahkan granul jahe dengan jahe instan yang sudah halus. Jika jumlah granul tidak terlalu banyak, bisa kita masak ulang dengan menambahkan air dan tidak perlu ditambahkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, tetapi beberapa dari kita menyukai granul ini langsung dicampurkan saat kita minum teh, minum kopi, susu yang biasanya dicampur dengan telur dan madu dan menjadi STMJ. Nah, untuk daerah-daerah dingin dapat membantu menghangatkan tubuh dan bermanfaat saat masuk angin atau saat perut kembung karena bisa menjadi peluru keringat. Nah, setelah uap jahe hilang, kita bisa simpan atau kita kemas dengan wadah yang tertutup seperti toples atau botol yang Bapak Ibu miliki di rumah. Jahe herbal instan ini jika kita simpan di tempat yang kering dan tertutup, dapat tahan hingga maksimal 1 tahun karena terdapat gula di dalamnya yang dapat menjadi pengawet alami. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat mengolah jahe merah ini tidak pasti 100% berhasil. Banyak sekali kegagalan yang akan kita temui saat kita mencoba pertama kali. Nah, berikut merupakan contoh gulali yang gagal saat mencoba pertama kali. Nah, ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya, kita terlalu sering meninggal wajan dan lupa untuk terus mengaduk sehingga gulali menjadi sangat kental dan akhirnya akan hangus. Nah, semoga Bapak dan Ibu dapat mempraktekkan cara pengolahan jahe merah menjadi jahe merah herbal instan ini untuk kita konsumsi sehari-hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh maupun kita jual untuk meningkatkan pendapatan dan omset karena hasil penjualan dari pengolahan jahe herbal instan ini dapat 4 kali lipat daripada kita menjual jahe merah mentah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, dapat langsung menghubungi saya melalui WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.